Puluhan toko di Manggarai, Jakarta terbakar. Angin kencang menyulitkan proses pemadaman. Aksi penolakan pemakaman pasien COVID-19 kembali terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut ratusan kilogram kokain terbakar di jalan tol di selatan Meksiko. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya. Di antaranya pandemi COVID-19 diramalkan akan mematikan bisnis pertunjukan musik di Inggris. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi dari ibu kota pemirsa. Puluhan toko di Manggarai, Jakarta terbakar. Pemilik toko histeris melihat tokonya dilalap api. Puluhan toko di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Bahkan warga juga ikut memadamkan kebakaran. Namun angin kencang menyulitkan proses pemadaman. Pemilik toko histeris melihat toko mereka ludes dilalap api. Seorang saksi menyatakan api muncul dari sebuah toko mebel. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran ini, lalu lintas di lokasi tersendat. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Sesosok jasad bocah perempuan ditemukan di area persawahan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa petang. Diduga bocah malang ini adalah korban perampokan. Warga Dusun Klompang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa petang digemparkan oleh penemuan sesosok jasad bocah perempuan di area persawahan. Bocah tersebut ternyata adalah Rara, putri dari pasangan warga setempat yang masih berusia 4 tahun. Diduga bocah tersebut adalah korban perampasan disertai pembunuhan karena perhiasan korban berupa gelang, kalung, dan anting emasnya hilang. Polisi pun langsung mengamankan sejumlah barang bukti berupa es krim dan kayu dari lokasi kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bocah malang ini dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara menuntut dibebaskannya seorang warga yang menjadi saksi pembunuhan. Saksi tersebut sudah 5 hari berada di kantor polisi. Puluhan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan membawa poster dan berorasi, warga mendesak polisi membebaskan seorang warga yang menjadi saksi pembunuhan. Saksi bernama Sarpan sudah 5 hari menginap di kantor polisi. Menjelang siang, perwakilan keluarga saksi masuk ke Mapolsek Percut Seituan untuk bernegosiasi. Mau demo, minta keadilan. Biar supaya keluar. Nah, kenapa saksi kok ditahan? Sampai 5 hari. Sampai 5 hari. Sampai sekarang nggak dipulang-pulangkan. Mau nengok pun nggak dikasih. Sarpan. Saya dengar kabar katanya dia dipukulin. Dan Sebelumnya, seorang warga desa Serokan, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang tewas dengan kondisi mengenaskan awal Juli lalu. Peristiwa terjadi saat korban bersama temannya sedang bekerja merenovasi sebuah rumah. Tiba-tiba anak pemilik rumah menghampiri korban dan melukai leher korban dengan cangkul. Polisi kemudian langsung menangkap dan menahan pelaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang biduan dangdut di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu seberat 35 gram. Pelaku ditangkap sebagai pengedar narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan dengan sasaran konsumen di tempat hiburan atau kafe. Polisi Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap VN, seorang bidu wanita di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 35 gram. Dari hasil penyelidikan, puluhan gram sabu itu rencananya diedarkan ke kafe atau sejumlah tempat hiburan di kota Cimahi. Pelaku sendiri masuk ke dalam kelompok pengedar jaringan lembaga permasyarakatan atau Lapas Bancai. Teknisnya perempuan ini langsung menjual langsung, barang buktinya didapatkan dari dalam lapas. Jadi jaringan yang biasa memang sudah lama kita pantau dan rencana akan dikembangkan sampai dengan jaringan yang ke dalam lapasnya. Artinya perempuan ini langsung mendatangi lapas gitu untuk mengambil barang? Ada hubungan dengan orang di lapas. Polsek Kota Cimahi saat ini masih menyelidiki seorang bandar di dalam lapas yang memasok sabu ke VN. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korban yang merupakan pengurus masjid sedang rapat. Dari rekaman CCTV, pelaku datang langsung menyasar sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman Masjid Jami Al-Mujahidin, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam hitungan detik, pelaku membawa motor korban dengan merusak kunci kontak motor. Menurut keterangan saksi, aksi pelaku terjadi saat korban yang merupakan pengurus masjid sedang rapat di dalam masjid. Kawasan ini termasuk rawan aksi pencurian dan tercatat sudah 11 kali terjadi pencurian di wilayah ini. Kondisinya sebenarnya ramai di sebelah itu ramai orang. Pada saat dia mau operasi itu, dari arah sana ada motor masuk ke kiri. Pada saat ada motor masuk, si pelaku itu seolah-olah dia berdiri di sebelahnya motor ya. Padahal di depan juga ada motor di seberang itu. Cuman kondisinya cuma pintu tertutup. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Ciracas dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur. Permintaan tersebut terkait kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang remaja oleh oknum pegawai lembaga P2TP2A. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mendampingi remaja 14 tahun korban perkosaan saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Korban menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum pegawai lembaga P2TP2A Lampung Timur. Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali. Pihak PPPA Pemprov Lampung akan mendampingi dan membawa korban ke rumah aman PPPA Lampung untuk penanganan lanjutan, termasuk konseling serta pendampingan hukum dan kelanjutan pendidikan. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur. Saran dari saya kemarin ke Pemda, kan saya bukan pimpinan tertinggi ya, segera dinonaktifkan. Ini ada perintah hari siang ini, ada informasi dari pusat, ya langsung diberhentikan itu ya. Remaja perempuan 14 tahun asal Wei Jepara, Lampung Timur menjadi korban perkosaan. Korban dan sang ibu kemudian mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang ia dapat. Korban justru diperkosa, diduga oleh oknum pegawai P2TP2A wilayah tersebut. Pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Perdagangan bayi online di Yogyakarta terbongkar saat pelaku berselisih paham soal harga jual bayi. Bayi laki-laki usia 2 bulan dijual melalui sosial media seharga 20 juta rupiah.
perdagangan anak ini. 3 wanita ini menjadi tersangka sindikat penjualan bayi online. Mereka ditangkap di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Berawal kecurigaan petugas keamanan rumah sakit yang mendapati 2 pelaku, SP dan RA bertengkar terkait harga bayi yang akan dijual. Pelaku lain, EP, menjual bayi laki-laki usia 2 bulan dengan harga 6 juta rupiah kepada SB. Kemudian SB menjual bayi itu lewat sosial media sebesar 20 juta rupiah. RA berniat membeli bayi itu tapi akan pinjam dulu untuk ditunjukkan kepada ibu mertuanya. Ada penyalahgunaan cara dalam proses adopsi. Nah, kemudian terhadap SPF ini yang dapat kita ketahui akhirnya sebagai maklar atau pencari bayi, umur 25 tahun, perempuan, ibu rumah tangga. Nah, ini kemudian kami telusuri, yang bersangkutan ini komunikasi langsung dengan ibu dari bayi tersebut. Pelaku perdagangan bayi ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Sementara bayi yang akan dijual saat ini dititipkan di Dinas Sosial setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ratusan nelayan berunjuk rasa di perairan Makassar. Mereka menuntut aktivitas penambangan pasir dihentikan. Ratusan nelayan Kepulauan Spermon ini protes atas penambangan pasir di perairan Makassar, Sulawesi Selatan dengan menghadang kapal asing pengangkut tambang pasir. Mereka protes karena pertambangan pasir ini ternyata memberi dampak pada hasil tangkapan ikan yang semakin berkurang. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut, kotorannya itu laut. Akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Akhirnya hasil kami bahkan tidak dapat dalam 1 hari. Dan utang daripada ongkos kami melaut sudah banyak tertinggal. Aksi ratusan nelayan ini pun dibubarkan petugas. Diketahui pertambangan di Laut Takalar dan Makassar ini terkait pembangunan proyek Makassar Newport tahap 2. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derisungu, iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengklarifikasi nama kader Gerindra yang memiliki izin ekspor benih lobster. Edi menegaskan perizinan izin ekspor telah sesuai mekanisme dan tidak memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo angkat bicara terkait polemik adanya kader Partai Gerindra yang memiliki izin untuk ekspor benih lobster. Hal ini disampaikan Edi Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Senin malam. Dalam kesempatan ini, Edi menjelaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster dilakukan melalui penyaringan dengan melibatkan Dirjen hingga Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri, tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Selain itu, Menteri asal Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpin sangat terbuka bagi publik. Edi tak akan melarang jika ada masyarakat yang ingin mengaudit kementerian yang ia pimpin. Dari Indramayu, Jawa Barat, Vito Erlangga, Anugrah Surya, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang membuka kembali keran ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Berikut rangkumannya. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 ini juga memberlakukan sistem kuota ekspor benih lobster kepada perusahaan. Setidaknya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Namun kebijakan ekspor benih lobster ini sempat menuai kontroversi karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem perkembangbiakan lobster. Padahal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ety Thoyib Anwar, tenaga kerja Indonesia yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi, akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat. Ety lolos dari hukuman mati setelah menebus 4 juta real atau 15,5 miliar rupiah. Ety Thoyib Anwar, tenaga kerja Indonesia, tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ety merupakan TKI yang lolos dari hukuman mati setelah membayar denda 4 juta real atau setara dengan 15,5 miliar rupiah. Kedatangan Ety di tanah air disambut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Ety bekerja di Taif, Arab Saudi sejak tahun 2001. Baru bekerja 1 tahun, Ety didakwa menjadi penyebab tewasnya majikannya, Faisal Al-Ghamdi. Pengadilan memutuskan Ety dihukum mati. Selama 19 tahun ditahan, proses negosiasi terus berjalan. Hingga akhirnya keluarga majikan memaafkan dengan syarat membayar tebusan 4 juta real. Iya, padahal majikan saya itu pergi ke Jeddah naik mobil sendiri. Pergi paginya sarapan sama istrinya. Malamnya makan di restoran. Di Jeddah 2 minggu. Kesana kemari. Apa kata saya kesalahan saya, tapi udah walaupun bagaimana saya di sana menjerit-jerit, saya ngebunuh tetap aja saya di penjara. Sebenarnya ini karena lagi-lagi karena ada persoalan bahasanya. Ya, kesalahpahaman. Kalau Bu Ety ini karena kesalahpahaman. Beliau dituduhkan dengan menggunakan bahasa Arab yang beliau memberikan kesaksian yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Kira-kira gitu, ini karena persoalan bahasa. Waktu itu memang belum dilakukan pendampingan sehingga kemudian divonis beliau bersalah. Kementerian Tenaga Kerja akan memantau perkembangan Ety Thoyib Anwar yang akan menjalani masa karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta selama 14 hari sebelum pulang ke kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa menuntut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur mundur dari jabatannya. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur menggelar aksi long march ke gedung DPRD Sumba Timur. Massa menuntut Ketua DPRD Sumba Timur mundur dari jabatannya. Massa kecewa dengan kinerja Ali Omar Fadak selaku Ketua DPRD setempat. Kalian tidak menangis, kalian bohong. Nyatakan kebenaran. Sempat dihadang petugas, massa akhirnya diterima sejumlah pimpinan dan anggota DPRD setempat. Setelah menyampaikan aspirasi dan bertemu perwakilan DPRD, massa kemudian menyerahkan simbolis label penyegelan ruangan dan membubarkan diri.
Dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Unjuk rasa tolak kedatangan ratusan tenaga kerja asal Cina diwarnai aksi pembakaran ban oleh demonstran. Kami akan kembali usai jeda.